Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pagi ini? Mudah-mudahan antum semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini, antum semuanya kembali bertemu dengan Ustazah Nila pada pelajaran tema 2, subtema 2, PB 1 dan 2. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dongeng dengan tepat. 2. Siswa dapat menemukan pesan moral yang terdapat dalam dongeng. 3. Siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada bilangan dengan tepat. 4. Siswa dapat memeragakan gerak tangan pada suatu tari dengan tepat. 5. Siswa dapat menyebut dan memperagakan sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Sekarang antum dengarkan Ustazah ya. Ustazah akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Pengarangnya anonim. Anonim ini artinya tidak diketahui pengarangnya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya masih mengantuk. Perlahan-lahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba datang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago merasa malu. Dia berjanji besok akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telurnya, daging, kulit, dan bulunya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Benny memiliki ayam. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin mengelompokkan anak ayamnya ini. Ayo kita bantu Benny ya. Benny ingin memasukkan anak ayamnya ke dalam 5 buah kandang. Jadi dalam setiap kandangnya itu berisi 2 ekor anak ayam. Lambang bilangannya dapat dituliskan 5 dikali 2. Kemudian Benny ingin memasukkan anak ayamnya tersebut ke dalam 2 buah kandang. Ia memasukkan dalam setiap kandang 5 ekor anak ayam. Lambang bilangannya dapat ditulis 2 dikali 5. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Yuk, kita lakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Pertama, silahkan anak ustazah berdiri tegak. Kemudian, tekukkan kedua siku di samping badan. Lalu,
gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Setelah itu, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Silahkan anak ustazah lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu di rumah ya. Oke anak ustazah, sekarang dengarkan ya kisah dongeng ustazah ini. Kisah semut dan merpati. Pengarangnya anonim. Suatu hari, seekor semut sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Dia berjalan dengan riang. Karena kurang hati-hati, ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam. Ia berusaha untuk menepi, tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati melihat hal tersebut. Ia melihat semut yang hampir tenggelam dan ia pun merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya. Tak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang tadi telah menolongnya. Semut menyadari bahaya yang membayang merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia kibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak ustazah, bisa kan dipahami dongeng ini? Nah, sekarang ustazah mau tanya, ada berapa tokoh dalam dongeng itu? Iya, ada 3 tokoh. Ada burung merpati, ada semut, dan ada pemburu. Sekarang, ustazah mau tahu, siapa yang tahu bagaimana sifat tokoh dalam dongeng itu? Iya, betul. Burung merpati, dia memiliki sifat yang baik. Dia suka menolong. Semut pun juga memiliki sifat yang baik, suka menolong. Sedangkan pemburu sifatnya jahat. Dia tidak menyayangi hewan. Jadi, kita harus meniru sifat burung merpati dan sifat semut ya. Jangan ditiru sifat si pemburu. Sifat suka menolong ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Sekarang ustazah mau tahu, apa ya pesan moral yang terdapat dalam dongeng itu? Iya, dalam dongeng itu dapat kita temukan pesan moral di dalamnya, yaitu pertama, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama. 2, jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. 3, jika ada kesempatan, sebaiknya kita balas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bagaimana anak ustazah? Iya, mudah-mudahan anak ustazah bisa ya mencontoh sifat dari burung merpati dan semut tersebut yang suka menolong sesama. Jadi, dalam keluarga kita pun seperti itu. Kita harus saling tolong-menolong. Sifat dalam suatu keluarga itu ada yang sama, ada yang berbeda. Sifat yang ada pada seseorang itu bisa dilihat dari wajahnya atau ekspresi wajahnya. Contoh, seseorang yang lagi marah, bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya. Seseorang yang lagi senang juga bisa kita lihat dari wajahnya. Seseorang yang bingung atau seseorang yang lagi sedih bisa juga kita lihat dari wajahnya. Ada orang-orang yang mempunyai hobi menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu disebut pantomim. Gimana anak ustazah? Nah, paham kan dengan apa itu pantomim? Iya, pantomim itu adalah kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Oke anak ustazah? Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini menyenangkan ya. Semoga anak ustazah dapat menerima pembelajaran kita pada pagi ini dengan baik semuanya. Jadi dapat disimpulkan
Pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bahwasanya di dalam kehidupan ini kita harus saling tolong-menolong. Sebab kita ini merupakan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Kemudian, jika kita ditolong oleh seseorang, kita harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Jangan kita sampai tidak berterima kasih atau bersyukur karena kita telah ditolong oleh orang. Dan apabila kita punya kesempatan, kita lakukan juga kebaikan kepada orang lain. Anak ustazah, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak ustazah dapat memahaminya dan silakan diulang-ulang pembelajarannya di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.